back to my channel. Akhirnya kita kembali lagi bertemu hari ini. Jadi sesuai titelnya yang kalian lihat, hari ini aku bakalan bikin make up untuk kalian yang punya kulit berminyak. Jadi make up hari ini khusus buat yang oily skin, termasuk aku sendiri. Jadi makeup ini tuh bakal ngebantu kalian buat kayak nggak terlalu touch up. Kan kita kalau berminyak wajahnya pasti bakalan sering touch up atau pakai blotted paper biar nahan minyak yang keluar dari muka kita. Karena itu makeup hari ini tuh aku pengen banget buat kalian itu kalau misalkan make up bisa lebih tahan lama atau stay all day. Kalau untuk pribadi aku sendiri, aku tuh punya kulit muka yang berminyaknya parah. Jadi kulit mukaku itu hanya di bagian luarnya aja yang dia agak normal ya, agak normal. Tapi untuk area T-zone sampai agak ke bagian luar itu muka aku tuh berminyak parah. Pokoknya berminyaknya parah banget. Sambil kalian kalau misalnya nonton orang kalau goreng kentang goreng atau goreng yang kayak goreng-gorengan tuh kayaknya sebagian dari minyak di muka aku tuh bisa pakai untuk ngegoreng itu deh. Jadi gitu, saking oilynya kadang aku tuh mesti sering touch up atau kayak di jalan suka kayak ngaca, kok ini kayaknya ngegeser ya keki ya muka aku, karena itu tadi kulit muka aku yang cukup berminyak. Nah, kalau untuk aku sendiri hari ini makeupnya aku lebih tekankan kalian itu lebih perhatiin ke complexion. Nah, kenapa menurut aku complexion itu penting? Karena kan kalau misalnya kita kayak makeup mata atau misalkan kita bronzer atau contour itu kayaknya kita masih bisa ngakalin. Tapi kalau untuk complexion, even kita yang oily skin atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya dry skin atau sekalipun itu normal skin, orang akan lebih ngelihat itu ke complexion kita. Itu udah pasti kan. Kayak misalnya kita ketemu orang, ih bagus ya foundationnya, ih bedaknya bagus ya, kamu pakai foundation apa, pakai bedak apa, kan pasti nanyanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk daerah mata atau contouring sendiri atau bronzer kan kurang lebih orang kayak nggak suka terlalu nanya yang macam-macam kayak gimana, kecuali kayak kita bikin smoky eye atau makeup yang colorful, mungkin mereka pasti tanya kamu pakai palette eyeshadow yang mana. Tapi kebanyakan itu kan pasti nanya, ih foundationnya yang kamu pakai apa, kok bisa tahan seharian atau kok bisa nggak berminyak seharian. Jadi kayak gitu, makanya hari ini tuh aku lebih tekenin ke kalian yang punya oily skin untuk lebih memerhatikan complexion yang kalian pakai. Nah, jadi untuk teman-teman khususnya yang punya oily skin, semoga makeup hari ini tuh bisa membantu kalian untuk mengatasi kulit kalian yang berminyak. Oke, so let's get started. Oke teman-teman, jadi untuk step pertama itu adalah primer. Jadi primernya ini aku pakai dari yang punyanya Rimmel. Ini yang Stay Matte. Untuk yang mattifying primer aku pakai yang warna ungu ya, yang tube-nya warna ungu. Jadi yang kayak gini. Oke. Itu biasanya aku taruh di area T-zone. Nah, T-zone aku tuh yang paling berminyak. Jadi biasanya di T-zone, sama aku kasih sedikit untuk yang bagian muka. Ini agak ditekan supaya si primernya ini meresap sampai ke dalam pori-pori. Oke. Nah, untuk primer ini sendiri, menurut aku base yang paling pertama itu yang paling penting adalah primer. Kenapa? Karena seperti kulit berminyak pada umumnya kan biasanya pori-pori kita kan gede. Jadi otomatis base-nya itu kita butuh sesuatu yang emang bener-bener matte atau emang bener-bener mattifying
untuk ngeblur atau kecilin bagian pori-pori dari muka kita sendiri. Nah, teman-teman juga mesti tahu kalau tipe kulit oily untuk tiap orang itu berbeda. Ada yang dia cuma di bagian T-zone yang berminyak, tetapi kalau kayak kasus aku sekarang, yang bagian T-zone ini sudah pasti oily, tapi bisa sampai ke hampir seluruh bagian area muka aku. Jadi cukup yang bagian luar ini yang kulitnya agak normal, nggak sampai ke oily, tapi bagian dalam dari sini sampai ke bagian T-zone aku itu amat sangat berminyak. Nah, buat teman-teman yang nggak ada primer rímel, kalian bisa pakai dari punyanya Benefit, itu yang pore minimizer, atau yang si Maybelline itu juga bagus. Jadi kalian bisa gunain primer apa aja yang kalian punya, yang penting primernya mattifying. Nah, untuk yang step kedua adalah foundation. Kalau untuk foundation sendiri, biasanya itu aku pakai yang dari Maybelline Fit Me. Aku mix sama punyanya Estée Lauder yang double wear. Tapi karena yang Estée Lauder itu lagi aku pesan, lagi aku order karena kehabisan stok. Jadi untuk kali ini aku pakai yang punyanya Maybelline, yang Maybelline Fit Me. Ini shade-nya yang nomor 220 Natural Beige. Ini jadi dia teksturnya kental, nggak terlalu cair tapi agak kental. Dan ini salah satu foundation yang bisa tahan lama di wajah aku. Sponsnya aku pakai yang dari punyanya O2O. Ini yang purple, cantik parah. Oke. Ini cukup di tap-tap. Ini dari sini aku sedikit bawa ke sisanya dibawa ke bagian leher. Untuk concealer aku pakai yang dari Maybelline Instant Age Rewind. Ini yang shade-nya medium. Ini by the way kantong mata aku, bawah mata aku hitam banget, jadi ini agak perlu dibanyakin dikit. Terus kita bawa ke area T-zone. Nah, untuk concealer itu biasanya aku diamin dulu beberapa detik biar dia agak sedikit ngeset, baru aku blend. Jadi concealernya itu dia nggak langsung ngilang gitu saat di blend, tapi masih tetap tahan di area bawah mata kita. Oke, kita blend.
Nah, untuk next stepnya kita ke powder. Jadi powder hari ini yang aku pakai dari Maybelline Fit Me. Oke, dari Maybelline Fit Me. Ini yang medium, nomornya 25. Jadi kalau teman-teman yang punya kulit tan kayak aku, silahkan cus pilih yang nomor 25. Nah, untuk powder ini percaya nggak percaya, yang mau percaya juga silahkan, nggak juga monggo. Jadi si Maybelline Fit Me ini yang powder udah aku pakai sejak kayaknya zaman Pithecanthropus erectus, maybe. Ya, bercanda. Jadi ini udah aku pakai lama dari dulu dan gak pernah beralih ke lain hati, tetap sama dia dan dia seorang. Jadi ini aku pakai yang puffnya ini, terus di tap kayak gini. Ini aku pakai semuka, cuman pakai powder ini. Terus aku bawa juga ke leher sedikit. Awas kena baju. Nah, yang di area ini aku biarin dulu, aku baking dulu dikit bentar biar nanti lebih tahan lama. Oke, kita clean di excess. Sekalian di blend dulu biar bedatnya itu bercampur merata ke seluruh muka. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini all over my face, semuanya matte ya, jadi nggak ada satupun bagian yang agak glowing, semuanya matte. Jadi untuk alis ini produknya masih sama dari Maybelline, aku pakai yang Maybelline Brow Pencil, ini yang shade grey brown. Ini kalau teman-teman bisa lihat, alis aku yang sebelah kiri sama yang kanan itu ada bedanya. Nah, yang di sebelah kanan itu kayak bekas coretan, jadi ini nih bekas aku dulu waktu jatuh pecah, terus bekas jahitan ini akhirnya si bulu alisnya itu ada yang nggak numbuh di bekas lukanya. Keren banget kan, secara dulu kan gue nakal bingit. Oke, segitu dulu untuk alisnya. Ya, nggak terlalu rapi-rapi juga nggak apa-apa sih. Nah, untuk alisnya udah jadi. Seperti yang aku bilang dari awal, makeup hari ini itu aku lebih khususin untuk yang bagian complexionnya. So, untuk bagian mata, aku bakal ngerjainnya setelah ini. So, I'll be back. Tada! I'm back. Oke, teman-teman. Jadi matanya udah jadi. Ini tadi aku pakai ngerjain alis yang satu sama pasang bulu mata.
Sekarang kita lanjut ke contouring dan bronzer. Nah, untuk palette yang aku pakai ini dari City Color. Ini kayak gini. Oke. Jadi kita duluan contouring dulu. Nah, aku pakai yang warna gelapnya, yang untuk contour. Kemudian bronzernya aku pakai yang bagian tengah. Kita ambil sedikit, tap. Kita lanjut. Jadi konturnya aku bawa agak ke bagian tengah. Nanti untuk bronzingnya kita akan pakai di luar area wajah. Nah, untuk bronzer ini aku ambil di bagian sini. Kita blend seperti biasa. Aku akan bawa sampai ke bagian jidat. Terus aku ambil lagi, kita tap. Berikutnya aku akan bawa ke bagian rahang. Nah, di bawah sini untuk karena aku kan punya double chin, jadi ini bagian ini aku akan bawa sedikit ke dalam, baru digeser lagi ke bagian rahang. Oke, selesai bronzer, kita move on ke blush. Nah, blush yang aku pakai di sini dari produknya Elle. Ini yang shade-nya namanya Fiji. Jadi ini blushnya matte. Di dalamnya ada dua warna. Ini yang pink sama yang ini agak kecoklatan. Jadi kalau teman-teman lebih kulitnya lebih fair, kayaknya ini bisa kalian jadiin bronzer. Tapi untuk kayak kulit aku yang tan, dua-duanya ini juga bisa aku jadiin blush. Jadi aku mau pakai yang warnanya yang lebih ke pink ini. Oke, tap dikit aja sambil senyum-senyum gemes. Aku nggak tahu kenapa kalau blush aku tuh suka bawa juga ke bagian area hidung sedikit. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, seluruh mukanya kan masih matte. Jadi sekarang aku mau pakai highlighter. Nah, highlighter yang aku pakai itu dari Maybelline yang Master Chrome. Ini shade yang Molten Gold nomor 100. Jadi kayak gini.
aku pakai di area cheekbone. Glowing. Ini aku bawa agak sedikit dekat ke bagian ujung alis. Oke, berikutnya di tulang hidung. Sama sisanya di bawah dagu. Akhirnya dari yang kaku ya tadinya, wajahnya sudah ada keglowingan yang hakiki. Oke, highlightnya selesai. Kita lanjut ke tahap terakhir. Oh, wait. Aku lupa. Lip. Nah, untuk lipstick aku ada 2 produk. Di sini ada yang Wardah sama yang dari ColourPop. Ini aku lupa kolaborasi sama, kayaknya sama Becky kayaknya sama Becky. Ini Wardah yang nomor 9. Jadi ini Wardah yang nomor 9, Ombre Carmer, sama yang si ColourPop ini yang Secreto. Cantik bingits, warna aku bingits. Jadi yang nomor 9 ini ditujukan buat kita yang suka ombre. So, buat kamu yang suka ombre, choose aja beli nomor 9. Terus ini aku ombre sama yang si ColourPop Secreto. Ini ditaruh di bagian dalam bibir kayak gini. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah setting spray. Ini aku pakai yang dari Milani Make It Last. Ya, udah mau habis lagi. Oke. Voila. Yeah, so this is the final look.